Saya Julius Hardiwan, saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Paroki Harian Kelapa Gading sebagai Wakil Ketua II. Kurang lebih 40 tahun yang lalu, yaitu pada tanggal 7 Juni 1986, Uskup Agung Jakarta pada waktu itu adalah Monsinyur Leo Sukoto, SJ. Itu menetapkan berdirinya Paroki Kelapa Gading dengan nama pelindung Santo Yakobus. Waktu itu belum ada gedung gereja. Ibadah dilaksanakan di sebuah gedung di Jalan Kopior Raya. Jadi bukan di gereja yang kita sekarang berada. Beberapa tahun kemudian, TNI Angkatan Laut yang kebetulan mempunyai wilayah untuk perumahan di Kelapa Gading Barat ini, yang disebut Sunter Godamar, itu akan mendirikan sebuah gereja Katolik. Karena pada waktu itu, di daerah sini, Kelapa Gading Barat ini, Sunter Godamar, belum ada sarana untuk ibadah, terutama gereja Katolik. Akhirnya, panitia PGDP Santo Yakobus berupaya untuk menemui panitia pembangunan gereja TNI Angkatan Laut. Terjadilah kesepakatan. Kesepakatan itu adalah yang pertama bahwa panitia pembangunan gereja TNI Angkatan Laut itu mempunyai tugas akan menyediakan lahan untuk pembangunan gereja nantinya. Di samping itu, bila gereja nanti sudah terbangun, maka gereja itu bukan hanya untuk umat TNI Angkatan Laut, tetapi dibuka untuk semua masyarakat di luar TNI Angkatan Laut. Singkat cerita, gereja Santo Yakobus selesai dibangun dan diresmikan pada tanggal 15 Agustus 1992. Gereja yang selesai dibangun itu, kalau kita lihat siluetnya, seperti kemah yang berada di tengah sawah dan rawa. Namun, karena perkembangan Kelapa Gading yang begitu pesat, lambat laun gereja Santo Yakobus itu dikelilingi oleh perumahan-perumahan, pembangunan apartemen, ruko, hotel, dan lain-lain. Sejalan dengan perkembangan tersebut, umat Paroki Kelapa Gading pun bertambah terus. Maka akhirnya Dewan Paroki berpikir juga bahwa gereja yang sudah berjalan ini harus kita renovasi untuk menambah kapasitas umat. Akhirnya mereka sepakat untuk merenovasi gedung gereja Santo Yakobus secara total pada tahun 2009. Pemasangan tiang pancang itu dilaksanakan tanggal 1 Mei 2009. Renovasi memakan waktu 8 bulan, jadi cukup singkat. Karena kalau kita lihat gereja yang kita bangun ini cukup besar dan 2 lantai. Pada tanggal 7 Januari 2010, gereja diresmikan oleh Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Laut, yaitu Laksamana Agus Suhartono. Dan pada tanggal 16
Januari 2010 diberkati oleh Bapak Uskup Agung Jakarta, yaitu Monsinyur Ignatius Suharyo, ya, yang sekarang biasa kita memanggil beliau adalah Kardinal Suharyo. Luas bangunan gereja ini kurang lebih 4.700 meter persegi. Kemudian di depan mungkin tadi Bapak Ibu juga melihat ada lahan parkir, ya. Sampai di situ itu luas tanahnya menjadi 5.500 meter persegi. Kemudian daya tampung dari gereja ini, di mana kita memiliki 2 lantai, totalnya bisa menampung umat sebanyak 2.200. Kemudian untuk lantai pertama di bawah itu kurang lebih 1.800, ya. Lantai atas menjadi sekitar 500. Saat ini saya berdiri di dalam Gua Maria, ya, di mana Gua Maria ini didirikan atau diresmikan pada tanggal 31 Mei 2010 oleh Pastor Kepala waktu itu Romo Antonius Gunardi MSF. Kemudian untuk di Gua Maria ini seperti biasa ada patung Maria. Kemudian dapat saya sampaikan bahwa umat yang untuk berdoa di Gua Maria ini itu mereka cukup banyak dan dari waktu-waktu selalu terisi. Jadi di tempat duduk ini selalu ada saja yang berdoa sampai tengah malam. Di sini bisa berdoa rosario. Kita sudah siapkan juga relief mengenai peristiwa sedih, peristiwa gembira, kemudian peristiwa terang, dan peristiwa mulia lain. Kemudian di sekelilingnya kita buat supaya nyaman dengan pohon-pohon dan ada kolam juga di kiri kanan, sehingga memang yang ke gereja itu kalau mereka ada waktu mereka bisa duduk-duduk dengan nyaman. Fasilitas lainnya seperti kita juga ada ruang adorasi yang kalau kita lihat nanti ada di sebelah kiri. Itu kalau misa padat, misa jam padat, kita bisa manfaatkan untuk ruangan anak-anak di situ. Jadi terpisah, kalau di dalam mungkin ribut dan di dalam sudah penuh, jadi akhirnya mereka kita adakan di sini. Kemudian fasilitas lainnya kita mempunyai gedung paroki, ya. Kemudian di sini ada fasilitas untuk akomodasi para romo, ruang makannya, kemudian ruang untuk olahraga di aula. Nah, mengenai aula itu ada di lantai 4 sebagai informasi tambahan juga, karena makin dari tahun ke tahun umat paroki Kelapa Gading ini selalu bertambah. Ya, kira-kira seperti itulah keadaan paroki Kelapa Gading menghadapi umatnya yang demikian banyak, ya. Kita berusaha memberikan yang terbaik kepada umat kita.
Paroki Kelapa Gading ini mempunyai sarana tempat ibadah, bisa di Yakobus, ya, Gereja Yakobus Santo Yakobus ini. Kemudian kita juga memiliki Santo Andreas Kim Taegon. Ada lagi kita gunakan fasilitas yang sebenarnya di tempat pendidikan, ya, sekolah di Pegangsaan 2. Ya, karena kebetulan kita ada yayasan di sana, kita juga punya fasilitas seperti mengadakan misa seperti biasa, Sabtu Minggu ada. Nah, untuk Kim Taegon itu memang sudah, kalau Bapak Ibu sekalian melihat, ya itu kan sudah gereja yang bagus, fasilitasnya lengkap, terus kenapa masih menempel di Santo Yakobus? Memang itu waktu kita bangun pun pengadaan itu kan kita membeli dari mantan orang Korea yang ada di Jakarta, gereja itu Andreas Kim Taegon. Kemudian kita adakan renovasi karena umatnya bertambah terus juga, ya, sehingga kita buat terjadilah gereja yang seperti sekarang. Nah, itu memang statusnya masih masuk satu paroki dengan kita. Karena kita belum menyerahkan untuk melepaskan diri. Karena masih ada hal-hal lain yang bukan secara fisik, ya, tetapi ada hal-hal yang memang harus kita selesaikan dengan keuskupan juga. Yang jelas kami gembira juga dengan perkembangan Andreas Kim Taegon ini yang cukup pesat, sama-sama dengan Yakobus. Nama saya itu, kalau nama kecil itu saya diberi nama oleh ayah saya Suharsoyo. Nama baptis saya Stanislaus. Ya. Secara kebetulan karena dulu paroki ini sebenarnya membeli tanah di Sumarekon, lalu akhirnya Angkatan Laut membantu kita bisa mendirikan itu di sini. Dan waktu itu saya ikut menjadi membantu lahirnya paroki ini. Dipilih sebagai pelindung adalah Santo Yakobus. Yakobus ini salah satu daripada 12 rasul yang sangat dekat dengan Kristus sendiri, yaitu saudaranya Yohanes, ya, Yakobus itu bersaudara, dan Petrus ketiga ini sangat dekat dengan Kristus sendiri. Bahkan ada kata-kata dari siapa itu Yakobus ini, tetapi ini masih menjadi persoalan Yakobus muda atau Yakobus tua yang bicara belum tahu. Tapi ini yang banyak dipegang di sini, yaitu iman yang tidak dilakukan, yang tidak dilaksanakan, itu iman yang mati. Menjadi pedoman bagi kita bahwa kita harus melaksanakan iman itu.
perkembangan gereja ini tentu tidak terlepas daripada bagaimana gereja itu diatur, ya. Tentu Anda tahu juga bahwa kita ini semua di bawah paus. Tapi di gereja itu dibagi, paus diwakili oleh uskup. Itu ada banyak sekali uskup. Di sini uskup Jakarta. Nah, uskup Jakarta juga dibagi lagi menjadi paroki. Paroki antara lain adalah paroki Yakobus ini. Nah, dalam paroki Yakobus memang juga sudah diatur mengenai bagaimana ini harus bekerja. Di sini ada yang disebut Dewan Paroki Harian, yang itu membantu para pastor untuk membicarakan apa yang perlu disampaikan, apa yang perlu dilakukan di paroki ini demi untuk perkembangannya. Ya. Lalu juga dibantu oleh yang disebut Dewan Paroki Inti. Ya, itu tambah lagi, yaitu dari ketua beberapa yang membantu itu agak besar sedikit. Lalu masih ada dibantu lagi, yaitu Dewan Paroki Umum. Ya, itu dibantu oleh para ketua wilayah dan lingkungan. Masih ada di dalam gereja ini yang disebut seksi. Ya, seksi ini juga membantu menangani masalah-masalah yang berkaitan. Itu ada banyak sekali seksi yang mengurusi liturgi, tapi juga ada yang mengurusi karya-karya sosial untuk masyarakat. Ya, itu ada banyak yang Nah, ini semua akan membantu perkembangan dari gereja ini. Tapi masih ada lagi ya, yang sebenarnya tidak dibentuk oleh gereja, tetapi ini inisiatif dari umat. Ada kelompok-kelompok doa. Ini yang saya kira jauh lebih berperanan menurut pandangan saya, ya, karena doa yang dilakukan oleh bersama-sama itu pasti akan mempunyai kekuatan yang lebih baik. Nah, inilah yang menyebabkan perkembangan umat dari paroki ini menurut hemat saya memang sangat cepat dan itu berjalan sangat luar biasa. Ya. Kebetulan saya bisa mengatakan begitu karena biasanya pastor-pastornya itu tiap 5 tahun atau 6 tahun paling lama dipindah. Tapi saya dari permulaan saya tidak pernah dipindah. Ya, saya tidak tahu. Ya, kemungkinan karena gereja ini didirikan di lingkungan TNI AL. Karena dulu waktu didirikan itu saya masih aktif sebagai pastor tentara untuk pelayanan rohani bagi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Itu yang menyebabkan saya bisa melihat perkembangan itu. Umat ini begitu cepat. Saya kira yang penting adalah kegiatan-kegiatan yang ada di dalam paroki ini. Saya kira ini yang harus terus berjalan supaya semuanya itu sesuai dengan apa yang menurut hemat iman Katolik ini
sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Umatnya, jumlah umatnya itu sekarang ini sudah 24.000, ya, sekitar 24.000. Tapi kita mempunyai tempat ibadat 3, ya, yaitu KTG dengan P2, yaitu di sekolah di sana juga ada dipakai untuk ibadat mingguan. Saya kira ini perkembangan ini luar biasa sekali. Yang perlu kita perhatikan inilah, yaitu bahwa kita ini tetap anggota masyarakat. Jangan sampai ini lalu menjadi jurang. Seperti kaya miskin menjadi kan. Kita harus satu di dalam seluruh masyarakat ini. Ya. Maka dari itu karena di sini hampir tidak ada kelompok daerah yang agak minus, saya secara pribadi memang mencari daerah kumuh. Saya sendiri mendirikan di sana sekolah untuk anak-anak yang miskin, yang tidak bisa bayar. Nah, ini yang saya kira usaha dari beberapa teman juga dari seni yang membantu ke situ, itu juga ikut saya kira menjadi pendorong perkembangan jemaat di paroki ini sendiri. Saya kira tidak terlepas itu. Ya, mereka tahu, mereka juga membantu. Jadi ini pun juga berarti juga mengembangkan daripada umat yang ada di sini. Saya kira ini yang perlu kita perhatikan dalam melihat perkembangan daripada jumlah daripada paroki ini. Saya sangat mengagumi, ya, yaitu Dewan Paroki itu yang selalu setiap 3 tahun itu diganti. Ya, mereka umat yang sungguh-sungguh ikut memikirkan bagaimana perkembangan dan mengembangkan gereja di paroki Santo Yakobus ini. Ya, tentu mungkin Anda tadi sudah mendengar, ya, bantuan daripada TNI AL juga saya kira tidak bisa dilupakan. Ya, ini juga merupakan suatu dukungan yang sangat besar bagi kami.